Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Dalam episode ini, kita akan membahas lebih jauh lagi, yaitu bagaimana membangun rasa percaya diri anak. Rasa percaya diri atau self-confident, atau kalau dalam pembelajaran disebut sebagai self-efficacy, merupakan komponen penting untuk keberhasilan, termasuk keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan secara umum. Rasa percaya diri membuat anak berani mengambil inisiatif dan mengambil risiko, sehingga berani mencoba atau memulai suatu kegiatan atau proyek baru yang akan membantunya belajar. Rasa percaya diri juga membuat anak lebih mudah dan lebih cepat pulih ketika mengalami kegagalan dalam usahanya itu. Karena itu, salah satu tujuan penting pendidikan adalah membangun rasa percaya diri anak. Sayangnya, sistem pendidikan kita yang memaksa siswa pasif dan lebih banyak mendengarkan tidak membantu anak mengembangkan rasa percaya diri. Malahan, anak merasa bodoh ketika mendengarkan guru mempertunjukkan pengetahuannya yang banyak. Mereka jadi merasa kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kalau guru lebih banyak mengecam anak dan menganggap mereka bodoh atau memperlakukan mereka sebagai pengacau. Pendidikan seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang rendah diri, canggung, dan tidak kompeten. Hal ini sudah disadari oleh para pendidik di Amerika Serikat di awal tahun 1980-an. Tetapi mereka salah menafsirkan self-confident dengan self-esteem. Self-esteem berarti anak menilai dirinya berharga dengan sendirinya. Rasa berharga ini merupakan hak yang diterima anak tanpa alasan apapun. Artinya, dia berharga hanya karena dia manusia. Para pendidik di sana berpendapat bahwa anak yang memiliki self-esteem tinggi akan lebih termotivasi untuk berusaha dan dengan demikian akan mempunyai peluang untuk berhasil dalam kehidupannya. Karena itu, pendidik perlu mengembangkan self-esteem anak. Gerakan self-esteem ini mendorong guru untuk memberikan pujian sebanyak-banyaknya. Ada juga usulan agar anak mengulang-ulang afirmasi dengan kata-kata seperti I am the best, I am the best, I am the best, atau I am valuable, I am valuable, I am valuable. Mereka juga mendorong anak untuk melakukan visualisasi dengan membayangkan dirinya sebagai orang yang berhasil. Penelitian selanjutnya ternyata menunjukkan bahwa usaha-usaha ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pujian yang berlebihan, afirmasi, dan visualisasi ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap rasa percaya diri anak. Bahkan pujian yang berlebihan, afirmasi, dan visualisasi yang tidak diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mempelajari pelajarannya hanya akan menghasilkan anak-anak yang hidup dalam khayalan atau delusional. Di sisi lain, rasa percaya diri juga tidak bisa ditumbuhkan dengan menjelek-jelekan anak lain
atau memandang anak lain lebih rendah supaya anak sendiri terlihat hebat atau merasa hebat. Hal ini secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa sekolah yang menyatakan diri sebagai sekolah unggulan dan memandang rendah sekolah-sekolah yang bukan unggulan. Guru mungkin mau memotivasi siswa dengan menunjukkan betapa hebatnya sistem pendidikan di sekolahnya dan betapa buruknya sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang lain. Tapi ternyata ini hanya akan menimbulkan kebencian dan kesombongan tanpa pengaruh yang positif terhadap rasa percaya diri anak. Jadi, apakah pujian, afirmasi, dan visualisasi itu tidak perlu? Tentu saja perlu. Pujian, afirmasi, dan visualisasi sangat efektif kalau dilakukan dengan benar. Kita akan membahas hal ini lebih dalam di episode lainnya. Untuk saat ini, saya hanya akan menyinggung sedikit saja setiap aspek ini. Rasa percaya diri yang sejati ditumbuhkan secara inkremental atau sedikit demi sedikit, yaitu dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada periode atau tahap perkembangan yang sesuai. Seiring dengan waktu, anak akan mengumpulkan semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya untuk berhasil dalam kehidupan. Jadi, tantanglah anak untuk mempelajari dan menguasai pengetahuan atau keterampilan sedikit demi sedikit. Lalu berikanlah pujian setiap kali anak berhasil melakukannya, sekecil apapun keberhasilan itu. Dengan begitu, anak akan termotivasi untuk mencoba mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang baru. Akan lebih efektif kalau anak berlatih bersama pelatih atau coach yang kompeten, tetapi yang juga dapat menerima kegagalan anak sambil mengharapkan yang terbaik dari anak. Anak dan coach harus menetapkan tujuan belajar yang sesuai untuk masing-masing anak dan berkomitmen untuk mencapai tujuan itu, berapa banyak pun kegagalan yang akan dialami dalam prosesnya. Tujuan itu harus jelas dan terukur. Misalnya, anak menguasai teknik penyelesaian soal perkalian, atau anak terampil membuat sediaan untuk pengamatan di bawah mikroskop, dan lain-lain. Kemudian coach memberi kesempatan anak untuk mencoba dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan belajarnya, sementara coach memberikan dorongan dan hanya memberikan bantuan di mana betul-betul diperlukan. Proses ini akan memberi kesempatan anak untuk mencoba, mengalami kegagalan, belajar lagi dan mencoba lagi sampai berhasil. Lalu kalau sudah berhasil, anak bersama coach menyusun tujuan pembelajaran baru yang sedikit lebih tinggi tingkat kesulitannya dan memulai lingkaran proses belajar, gagal, belajar lagi, dan seterusnya sampai berhasil. Nah, disinilah afirmasi dan visualisasi akan sangat menolong. Sebelum mulai atau selama melakukan usaha untuk mempelajari pengetahuan atau melatih keterampilan yang baru itu, anak perlu melakukan afirmasi, misalnya dengan mengatakan, "Aku bisa," berulang-ulang. Anak juga dapat melakukan visualisasi dengan membayangkan langkah-langkah yang akan dilakukannya dalam mempelajari atau melatih keterampilan itu. Semakin jelas dan kuat visualisasi yang dilakukan anak,
semakin tinggi kemungkinannya untuk berhasil menguasai pelajaran atau keterampilan itu. Setiap keberhasilan, sekecil apapun itu, akan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak akan semakin percaya diri setelah menyelesaikan satu kegiatan. Tetapi yang lebih efektif membantu membangun rasa percaya diri anak adalah komitmennya untuk terus berusaha walaupun melalui banyak kegagalan. Karena itu, anak dan coach harus menyusun program yang semakin lama semakin tinggi tingkat kesulitannya. Proses yang terlalu mudah justru kurang efektif dalam mengembangkan rasa percaya diri anak, kecuali di tahap paling awal pembelajaran, di mana anak sama sekali belum menguasai keterampilan yang diperlukan untuk tahap selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda? Sekian dulu. Selamat menjadi coach yang efektif bagi anak-anak didik Anda. Horas, menjuah-juah, Yahoo!